أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli sidqi wa man wafa, amma ba'd. Sahabat seiman yang berbahagia, kenapa kita salat? Karena kita butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita salat? Karena kita butuh pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada apa dengan salat? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya Al-Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 45 dan ayat yang ke-153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis sabri was salat. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salat innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Saudaraku seiman yang berbahagia, betapa pentingnya salat dalam hidup kita. Kalau kita ingin hidup baik, maka salatlah. Kalau kita sudah salat masih belum baik, maka perbaikilah salat kita. Karena bukan salatnya yang salah, tapi bisa jadi kita adalah melaksanakannya salat tersebutlah yang salah. Kalau kita ingin sukses, maka salatlah. Bukankah panggilan salat menyatakan hayya 'alal falah? Kita menuju kesuksesan, kita menuju kemenangan. Kalau kita ingin hidup bahagia, maka salatlah. Bagaimana Allah memperbaiki hidup kita kalau kita tidak mau memperbaiki salat kita? Saudaraku seiman yang berbahagia, kalau perkara salat saja kita anggap tidak penting, lalu perkara apa lagi yang kita anggap penting dalam hidup ini? Hasan Al-Basri berpesan kepada kita. Saudaraku seiman yang berbahagia, ada sebuah kisah menarik dari seorang guru sufi yang bernama Hatim Al-Asham. Hatim Al-Asham seorang ahli ibadah yang sangat bertakwa. Pada suatu hari ia kedatangan tamu yang bernama Isham bin Yusuf. Isham bin Yusuf bertanya kepada Hatim Al-Asham, bagaimana Anda melakukan salat? Kemudian Hatim menjawab, apabila waktu salat tiba, saya segera melakukan wudhu lahir dan batin. Maka Isham bin Yusuf pun bertanya, apa perbedaan antara kedua wudhu tersebut? Sambil memperhatikan tamunya, Hatim pun berkata, wudhu lahir adalah mensucikan badan dengan air, sedangkan wudhu batin adalah mencuci jiwa dengan 7 sifat. Yang pertama, taubat kepada Allah. Yang kedua, menyesali dosa-dosa masa lalu. Yang ketiga, melepaskan diri dari ketergantungan pada dunia. Yang keempat, menanggalkan pujian dan penghormatan pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, melepaskan diri dari kendali benda. Yang keenam, membuang rasa dendam kesumat yang ada di dalam hati. Dan yang ketujuh adalah menyingkirkan kedengkian. Setelah itu aku menuju masjid dan bersiap melaksanakan sholat sambil memusatkan pandangan ke arah kiblat. Aku tampil sebagai pengemis yang papa seakan-akan Allah ada di hadapanku. Surga di sebelah kananku, neraka di sebelah kiriku, malaikat maut si pencabut nyawa di belakangku, dan titian sirat berada di bawah telapak kakiku. Itulah sholatku yang terakhir. Setelah itu aku berniat dan bertakbir, lalu membaca surah Al-Fatihah dengan seksama seraya merenungkan arti setiap kata dan ayat yang dibacakan dalam sholat tersebut. Kemudian aku lakukan ruku dan sujud dengan penuh kekhusyuan dan kerendahan hati sambil menumpahkan air mata. Tasyahud ku lakukan dengan penuh pengharapan.
lalu kuucapkan salam dengan ikhlas sepenuhnya. Sejak 3 tahun salat yang demikian yang aku lakukan. Kemudian Isham bin Yusuf pun tercengang mendengar jawaban Hatim al-Asham. Ya, dan ia berkata, hanya Andalah yang melakukan salat seperti itu. Tiba-tiba Isham bin Yusuf menangis dan meraung sekuat-kuatnya sambil berdoa agar dibantu dan diberi kemampuan melakukan ibadah seperti yang dilakukan oleh Hatim al-Asham. Itulah salat orang-orang soleh. Ketika mereka menikmati dan menjalankan salat dengan sebaik-baiknya, menjalankan salat dengan sungguh-sungguh, maka mereka akan menikmati salat tersebut, dan seakan-akan itulah salat yang terakhirnya. Saudaraku yang berbahagia seiman, yang mari kita perbaiki salat kita agar hidup kita menjadi baik. Kalau ingin menjadi pribadi yang baik, maka awali dengan memperbaiki salat kita. Kalau ingin hidup ini baik, maka perbaikilah salat kita. Insya Allah apa yang Allah janjikan kepada kita akan kita dapatkan di dunia ini maupun di akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hada wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.